Selamat pagi untuk kita semua, terutamanya kepada dosen pembimbing saya, se-RW Segala, dan juga kedua dosen penguji saya, Sir Raymond Huta Barat dengan Sir Alvin Hendricks. Adapun judul pembahasan ataupun penelitian saya pada 1 tahun ini adalah analisa pemahaman anggota jemaat gereja Masih Advent hari ke-7, Sigendar Padawan Sarawak, Malaysia tentang pertumbuhan kerohanian anak muda berdasarkan Matius 5 ayat 13. Ada 3 pembahagian penelitian dan pembahasan yang telah saya lakukan. Yang pertama hasil pengajian teori, kedua hasil pengkajian lapangan, dan yang ketiga saran. Hasil pengajian teori, adapun yang menjadi hasil pengajian teori pada bahagian ini, yang pertama adalah pengertian kata garam dunia dalam buku Matius 5 ayat 13. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kerohanian anak muda. Ketiga, bagaimana cara untuk menghindari kerohanian anak muda agar tidak semakin menurun. Dan yang keempat adalah bagaimanakah pandangan untuk meningkatkan kerohanian anak muda. Pengertian kata garam dalam buku Matius 5 ayat 13. Yesus mengumpamakan murid-muridnya seperti garam. Kepada dunia mereka menjadikan garam dalam kehidupan setiap hari. Garam memberikan rasa pada makanan, ia menyebabkan rasa haus, ia mengeluarkan rasa enak pada makanan. Jadi para pengikutnya menambahkan rasa sedap dalam perhubungan dengan masyarakat, melayani itu sebagai bumbu pengawet dan membuat orang lain merindui kebenaran seperti yang digambarkan dalam ayat Matius 3 ayat 15. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kerohanian anak muda. Ketaatan anak muda mengikuti ibadah dan ajaran di gereja biasanya berkembang karena nasihat dan teladan orang tua. Sikap anak kepada Tuhan juga banyak dipengaruhi apa yang dilihat pada kehidupan ayah dan ibunya. Karena kurangnya sikap kritis, biasanya anak akan menerima apa saja yang disampaikan oleh orang tua dan juga guru atau pembina sebagai kebenaran. Dapat dikatakan bahwa cara beriman anak seperti ini didasarkan adalah peniruan. Walaupun tidak selalu keliru, ada banyak orang dewasa sekalipun masih hidup dengan cara beriman berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan peniruan. Bagaimanakah cara untuk menghindari kerohanian anak muda agar tidak semakin menurun? Yang pertama, orang muda perlu diajar dengan cermat dan berdoa dengan tekun agar mereka dapat membangun tabiat di atas dasar yang teguh. Lingkungan sekitar mempengaruhi penalaran moral serta lingkungan juga sangat kuat dalam memberikan pengaruh bagi perkembangan pemuda di bidang perspektif kesadaran sosial. Dan yang ketiga adalah dalam hal ini gereja harus memberikan pengertian terhadap generasi muda, karena dari prinsipnya kaum muda adalah generasi penerus gereja. Kaum muda yang tidak dilayani dengan khusus akan melakukan penyimpangan dalam kehidupan mereka. Hal ini memang benar bahwa karena kurangnya pelayanan dan perhatian terhadap pemuda, maka banyak kaum muda akan mengalami penyimpangan dalam kehidupannya. Bagaimanakah pandangan untuk meningkatkan kerohanian anak muda? Jemaat bekerja dalam membentuk karakter anak muda dengan mengadakan acara untuk orang-orang muda melalui perkumpulan pemuda Advent untuk membantu pemuda bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Departemen Pelayanan Pemuda berusaha mengatur program yang sesuai dengan usia mereka, yang biasanya menyediakan suatu suasana untuk perkembangan karunia-karunia rohani. Aktiviti yang biasa harus dilakukan untuk meningkatkan kerohanian anak muda adalah kita boleh melakukan ibadah bersama dengan mereka, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, memuji Allah bermaksud dalam perbaktian, dan coba menghafalkan firman Tuhan, dan akhirnya bersaksi daripada kehidupan mereka bagaimana Tuhan
bersama dengan mereka sepanjang kehidupan mereka. Hasil pengkajian lapangan yang dapat kita lihat di sini adalah pengkelompokan berdasarkan jenis kelamin, yaitu 20 orang perempuan, yaitu 49%, yaitu perempuan, kalau laki-laki 21 orang, yaitu 51%. Kita lihat grafik yang kedua, yaitu pengelompokan berdasarkan usia. 13 orang, yaitu di bawah 25 tahun, yaitu 32%. 13 orang di atas 50 tahun, yaitu 32%. 15 orang rata-rata 25 sampai 50 tahun umurnya, yaitu 36%. Grafik yang ketiga yang kita dapat lihat di sini adalah pengelompokan berdasarkan pendidikan terakhir. 1 orang SD, yaitu 3%. 2 orang S2, yaitu 5%. 12 S1, 29%, yaitu 26 orang SMA, yaitu 63%. Berdasarkan grafik yang ketiga juga, pengkelompokan berdasarkan jabatan di jemaat, yaitu 9 orang anggota majelis, yaitu 22%. 32 anggota jemaat biasa, yaitu 78%. Grafik yang kelima yang dapat kita lihat di sini adalah pengkelompokan berdasarkan lamanya menjadi SDA ataupun Gereja Masih Advent hari ke-7, yaitu 3 orang 5 tahun ke bawah, yaitu 7%. 15 orang 15 tahun ke atas menjadi anggota jemaat, 37%, yaitu 23 orang 6 sampai 15 tahun menjadi anggota jemaat, yaitu 56%. Pembahagian instrumen final berdasarkan topik pembahasan, kita boleh lihat di tabel ini. Di sini ada 4 pembahagian. Yang pertama adalah kata garam dalam buku Matius 5 ayat 13, yaitu dari soal pertama sampai soal ke-6. Yang kedua, penyebab kerohanian anak muda merosot, yaitu soal ke-7 sampai soal yang ke-12. Yang ketiga, cara untuk menghindari hal ini agar tidak semakin menurun, yaitu kerohanian anak muda dari 13 sampai 18. Yang keempat, tentang meningkatkan kerohanian anak muda, yaitu dari 19 sampai 24. Pengertian jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7, yaitu Sigandar, Padawan Sarawak, Malaysia, terhadap kata garam dunia dalam Matius 5 ayat 13. Kita lihat pernyataan ini, P1 sampai P16. Yang dapat kita lihat di sini, ini adalah sebuah pernyataan. Pengertian kita lihat di sini, berdasarkan data yang telah didapat, penulis mendapat bahwa pengertian jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7, yaitu Sigandar, Padawan Kuching, Sarawak, Malaysia, terhadap kata garam dalam buku Matius 5 ayat 13 dengan jumlah rata-rata pemahaman mereka adalah 3,9, yaitu dengan interpretasi setuju. Dan dengan ini penulis menyimpulkan bahwa pengertian jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Sigandar, Padawan Kuching, Sarawak, Malaysia adalah baik. Yang kedua kita lihat kuesioner ataupun kuesioner verbal penyebab kerohanian anak muda merosot. Kita lihat dari P7 sampai P12. P7 sampai P12 penyebab kerohanian anak muda merosot. Grafik di atas ataupun grafik yang di sini mengatakan menampilkan hasil daripada respon anggota jemaat terhadap penyebab kerohanian anak muda merosot. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapati bahwa responden yang memiliki pemahaman yang baik terhadap penyebab kerohanian anak muda merosot terbukti angka keseluruhan angka min dari P7 sampai 12 senilai 3,86.
Dan kesimpulannya penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan baik penyebab kerohanian anak muda merosot. Kuesioner yang selanjutnya adalah cara untuk menghindari hal ini agar tidak semakin menurun. P13 sampai P18. Yang dilihat di sini adalah tabel di atas menampilkan hasil daripada respon anggota jemaat atas cara untuk menghindari hal ini agar tidak semakin menurun. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapati bahwa responden sebagian besar juga anggota memahami dengan baik cara untuk menghindari hal ini agar tidak semakin menurun. Terbukti keseluruhan angka min dari P13 sampai P18 senilai 3,95. Dan kesimpulan penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan cukup baik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pandangan gereja terhadap tentang meningkatnya kerohanian anak muda. Kita boleh lihat daripada P19 sampai P24. Tabel ini menampilkan hasil daripada respon anggota terhadap pandangan meningkatnya kerohanian anak muda. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapati bahwa responden sebagian besar juga anggota memahami dengan baik terhadap pandangan Jemaat Sigandar Padawan Kuching Sarawak Malaysia tentang meningkatnya kerohanian anak muda. Terbukti keseluruhan angka min keseluruhan dari P9 sampai P12 senilai 4,02 dan kesimpulan penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan cukup baik akan pandangan Gereja Malaysia Venue 7 tentang kerohanian anak muda. Adapun kesimpulan penelitian saya yang saya buat di sini adalah P1 sampai P6 berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapati bahwa pengertian Jemaat Sigandar Padawan Kuching Sarawak terhadap kata garam adalah dalam buku Matius 5 ayat 13 dengan jumlah rata-rata pemahaman mereka adalah 3,90, yaitu dengan interpretasi setuju. Dan dengan ini penulis menyimpulkan bahwa pengertian Jemaat Sigandar Padawan Kuching Sarawak Malaysia adalah sangat baik. Kesimpulan yang kedua yang kita dapat di sini adalah P7 sampai P12 berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa hasil daripada respon anggota jemaat terhadap penyebab kerohanian anak muda merosot. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapati bahwa responden yang memiliki pemahaman yang baik terhadap penyebab kerohanian anak muda merosot. Terbukti angka keseluruhan angka min dari 7 sampai 12 P12 senilai 3,86 dan kesimpulan penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan baik penyebab kerohanian anak muda merosot. Kesimpulan yang seterusnya dari P13 sampai P18 berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa hasil respon dan atas soal cara menghindari hal ini agar tidak semakin menurun. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapati bahwa responden sebagian besar juga anggota memahami dengan baik cara untuk menghindari hal ini agar tidak semakin menurun. Terbukti keseluruhan angka min dari P13 sampai P18 senilai 3,95 dan kesimpulan penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan cukup baik. Dan kesimpulan yang terakhir adalah dari P19 sampai P24 berdasarkan data yang didapati dari respon anggota terhadap pandangan Jemaat Sigandar Padawan Kuching Sarawak tentang meningkatkan kerohanian anak muda. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis mendapati bahwa responden sebagian besar juga anggota memahami dengan baik terhadap pandangan Jemaat Sigandar Padawan Kuching Sarawak
Malaysia tentang meningkatkan kerohanian anak muda, terbukti angka min keseluruhan daripada P19 sampai P12 senilai 4,02, dan kesimpulan penulis terhadap data tersebut adalah bahwa anggota jemaat memahami dengan cukup baik akan pandangan Gereja Malaysia Ben hari ke-7 tentang meningkatkan kerohanian anak muda. Dengan saran yang saya simpulkan di sini adalah dengan menemukan hasil daripada setiap pernyataan yang telah diisi oleh responden yang didapati dari anggota jemaat, ada yang masih ragu-ragu. Pemahaman anggota jemaat Gereja Malaysia Ben hari ke-7 tentang pertumbuhan kerohanian anak muda berdasarkan Matius 5 ayat 13, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Saran yang pertama adalah anggota jemaat dan para pembaca harus lebih banyak lagi dalam menyelidik akan firman Tuhan, khususnya menyangkut ayat-ayat ataupun kalimat-kalimat yang membingungkan, dan juga berdoa secara sungguh-sungguh meminta pertolongan Roh Kudus agar membantu kita untuk mengerti. Selain itu juga, setiap anggota harus bisa menjadi pengaruh yang baik terhadap sesama sebagaimana fungsi garam yang sesungguhnya. Saran yang seterusnya adalah gembala jemaat juga harus dapat membuat kegiatan-kegiatan orang muda yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan semangat kerohanian anak muda, dan juga dapat memberikan anjuran kepada para anggota jemaat untuk juga mengikut serta orang muda dalam setiap kegiatan. Hal tersebut dapat juga disampaikan melalui kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan berdoa, pesta lagu rohani maupun program menghafal ayat hafalan terbanyak dan memberikan apresiasi kepada para orang muda. Saran yang selanjutnya memberikan pandangan apabila kehidupan orang muda tidak dekat dengan Tuhan. Pandangan-pandangan tersebut dapat disampaikan melalui seminar tentang pentingnya orang muda dalam kehidupan jemaat dalam bersama-sama untuk meningkatkan kerohanian, sehingga orang muda dapat makin memahami apa yang harus dilakukan. Selain itu juga, para orang muda dalam memahami teman-teman juga harus baik untuk membangun kerohanian orang muda. Maka harapannya supaya program-program yang telah dibuat itu agar dilakukan dengan baik dan dapat meningkatkan kehidupan kerohanian anak muda dapat lebih dekat kepada Yesus. Saran yang selanjutnya adalah penulis sebagai gembala-gembala akan memberikan saran kepada organisasi tentang bagaimana untuk meningkatkan kerohanian anak muda. Saran yang diberikan penulis adalah untuk tetap membuat kegiatan penginjilan sebagai orang muda, kerana dinilai penulis program ini adalah efektif. Selain daripada itu, sebagai pemimpin gereja maka haruslah terlebih dahulu menunjukkan sikap kepada orang muda untuk meningkatkan kerohanian sesuai dengan standar Yesus, untuk dapat memberi pengaruh bagi orang muda, penulis dan sebagainya. Sampai di sini saja pembahasan ataupun penelitian yang saya dapat buat sepanjang 1 tahun ini. Terima kasih kepada Sir yang telah membimbing saya. Semoga apapun penulisan ataupun penelitian yang saya buat ini akan menjadi sebuah berkat, bukan hanya dalam kehidupan saya secara pribadi, tetapi orang yang berada di sekeliling dan orang yang akan membaca penelitian yang saya lakukan. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.